Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini, kaset horor akan membahas sebuah kisah dari tanah Kalimantan, yaitu Kutukan Kuyang. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya. Sakit. Perutku sakit sekali, Bang. Kawa kesakitan. Tangan kirinya mencengkeram bagian bawah perut. Perjalanan panjang dan berguncang di jalan tanah yang tak rata membuat rahimnya sesekali mengencang seperti ditarik dari dalam. Aryan melirik dengan cepat, lalu menghentikan laju mobilnya. Apa kamu mau melahirkan, Kal? Nggak mungkin, Bang. Kehamilanku baru 8 bulan. Kawa semakin meringis kesakitan. Mungkin kontrasi palsu, Kal. Dokter bilang itu normal di bulan ke-8, ucap Aryan. Tapi ini beda, Bang. Rasanya sangat sakit. Aku ngerasa kayak ada cairan yang keluar. Aryan mencengkeram setir lebih kuat, tapi tetap berusaha tenang meski detak jantungnya berdetak kencang. Sabar ya sayang, bertahan ya. Aryan mengusap perut sang istri lalu menciumnya. Kawa heran. Setelah Aryan mengusap dan mencium perutnya, rasa sakit berkurang. Aryan kembali melajukan mobilnya. Ia fokus melewati jalan berlumpur di hadapan mereka. Langit desa Marway seperti kanvas kelabu yang membentang luas. Sementara, jalanan tanah yang sempit dan berliku diselimuti keheningan yang mencekam, seperti menunggu siapa saja yang melintas. Pelan-pelan, Bang. Jalanannya makin rusak, ujar Kalwa sambil memegang perutnya. Aryan mengangguk. Matanya awas melihat jalan yang tergenang lumpur. Sebentar lagi sampai, Kal. Ini jalan terakhir sebelum tikungan ke rumah. Lalu Kalwa menghela nafas panjang. Ia memandang keluar jendela, menyapu pandangan pada rimbunya hutan. Mobil mereka merangkak melewati jalan berbatu dan berlumpur. Sebelum akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah panggung kayu dengan tiang-tiang besar yang sudah mulai keropos. Kalwa menatap rumah itu dengan campuran takjub dan gamang. Ini rumah nenekmu? Iya, warisan dari keluarga. Rumah ini jadi sepi semenjak nenekku meninggal. Tapi fondasinya masih kuat kok. Ayo kita masuk. Nanti aku cariin bidan di dusun seberang. Nggak usah, Bang. Aku ngerasa nggak ada lagi sesuatu yang keluar. Mungkin tadi efek perutku kram dan jalanannya rusak. Kalau merasa aneh, tiba-tiba perutnya tidak sakit ketika sampai di rumah peninggalan nenek Aryan. Kamu yakin, Kal? Iya, Bang. Aku morban aja. Kawa merasa tubuhnya lelah, tapi tetap bisa berjalan pelan menaiki tangga kayu rumah yang berderit pelan. Di sudut ruang tamu ada kursi goyang yang masih bergoyang sedikit, meski tak ada angin atau orang yang menyentuh. Mungkin tikus lewat kali. Aryan mengangkat kain-kain penutup, mencoba bersikap santai. Kalwa diam, nafasnya terengah. Ia masih bisa mencium bau anyir samar dari balik dinding kayu. Tapi entah darah siapa. Bau itu seperti darah busuk yang sudah lama tersimpan. Kalwa merasa ada yang mengawasi. Malam datang lebih cepat di desa Marway. Setelah membereskan kamar tidur, Kalwa merebahkan diri. Lampu minyak menerangi sebagian ruangan. Suara ketukan dari langit-langit kamar membuat Kalwa yang baru terlelap seketika terbangun. Suara ketukan berubah seperti suara gesekan daging yang ditarik perlahan. Hal itu membuat Kalwa ketakutan. Matanya menatap ke atas. Ia ingin membangunkan suaminya yang sudah tertidur, tetapi bibirnya terkatup. Suaranya tertahan. Jantung Kalwa berdetak kencang saat suara ketukan berpindah ke satu sisi ke sisi lainnya. Seolah ada yang berjalan di atas genteng. Apa mungkin kucing? Gak mungkin. Suaranya berat seperti manusia merangkak. Kalwa berusaha menggerakkan tubuhnya yang kaku. Dalam hati berdoa, ia bernafas lega, tubuhnya bisa digerakkan. Kalwa duduk, menatap jendela yang sedikit terbuka.
Kawa. Kawa tersentak, tubuhnya merinding. Ia bergegas menutup jendela. Tapi, sebelum tangan Kawa menyentuh jendela, bayangan merah melintas cepat di atas pohon aren. Sekilas, Kawa melihat kepala melayang dengan rambut panjang terurai dan usus menggantung. Matanya merah, seperti bara yang membara di kegelapan. Kawa yang ketakutan lalu berteriak. Teriakan Kawa ini membangunkan Aryan yang sudah terlelap. Ada apa, Kal? Di luar. Aku melihat sesuatu di atas pohon, Bang. Aryan berlari ke jendela. Tidak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon yang bergoyang tertiup embusan angin. Nggak ada apa-apa, sayang. Mungkin kamu mimpi buruk. Aryan menghampiri istrinya yang gemetar. Aku nggak mimpi, Bang. Aku lihat. Itu seperti kuyang. Aryan menatap Kawa. Ia menarik napas dalam, mencoba tenang. Besok kita ke rumah Nyai Balau. Dia tetua desa di sini. Mungkin dia tahu sesuatu. Kawa mengangguk pasrah. Ia berharap pagi segera datang. Pagi menjelang, cahaya matahari yang lembut menyinari wajah Aryan dan Kawa menuju rumah Nyai Balau. Seorang perempuan tua dengan rambut putih digulung ke atas dan matanya yang tajam, seolah bisa menembus dada manusia. Kuyang. Gumamnya pelan setelah mendengar cerita Kawa. Kamu melihatnya? Kawa mengangguk pelan. Nyai Balau menatap Kawa dengan tatapan tajam lalu ke perutnya. Kamu hamil 9 bulan ya? Kawa menggeleng. 8 bulan, Nyai. Nyai Balau tersenyum. Kamu yakin? Lalu Kawa mengangguk. Sebentar lagi kamu melahirkan, Kawa. Nyai Balau berdiri mengambil botol kecil berisi cairan hitam. Kawa hanya diam. Dengar, Nak. Kalau benar yang kau lihat itu kuyang, maka ia tidak akan pergi. Kuyang itu mencium bau darahmu, bau nifasmu. Ia akan segera datang setiap malam, sampai waktunya tiba. Kawa merasa lututnya lemas. Kuyang hanya bisa ditahan, tidak mudah membunuhnya. Dan mereka bukan sembarangan makhluk. Dulu, salah satu leluhur desa ini adalah pawang yang jatuh cinta pada kekuatan hitam. Ia ingin abadi, maka yang pertama mereka lakukan adalah jadi kuyang. Jadi mereka manusia, Nyai, ucap Aryan. Dulunya, kini tidak sepenuhnya. Lalu Nyai Balau menaburkan abu hitam ke dalam kantung kain. Taruh ini di bawah tempat tidur kalian. Jangan biarkan jendela terbuka. Dan satu lagi, jangan percaya semua orang di desa ini. Kadang, kuyang juga menjelma menjadi manusia. Kawa mengusap perut. Janin dalam kandungannya menendang seperti gelisah. Ia merasa waktu semakin menipis. Malam kembali menebar selimut gelapnya ke atas desa Marwei. Rumah panggung itu kini terasa lebih dingin, meskipun angin tidak berhembus. Setelah kunjungan ke rumah Nyai Balau, Aryan dan Kawa menutup rapat semua jendela dan pintu. Asap dari kemenyan pemberian Nyai Balau mengepul perlahan dari sudut ruangan. Membawa bau getir yang menusuk hidung, Kawa duduk bersandar di sudut ranjang, menggenggam kantong kain berisi abu hitam yang diberi Nyai Balau. Wajahnya pucat, matanya tak berkedip, sambil menatap plafon rumah. Abang yakin rumah ini aman buat kita? Tanya Kawa dengan gelisah. Aryan duduk di sampingnya, merangkul bahu istrinya dengan erat. Ini rumah warisan keluarga, Kal. Kalau memang ada sesuatu, kita akan hadapi sama-sama. Aku gak akan biarkan siapapun menyentuh kamu dan bayi kita. Tapi jauh di lubuk hatinya, Aryan pun gelisah. Bayangan kepala melayang dengan usus terburai itu masih tergambar jelas di pikiran. Mereka mencoba tidur lebih awal malam itu. Tapi, pukul 12:05 dini hari, suara ketukan itu kembali. Suara ketukan itu terdengar lebih berat, langkahnya lebih lambat, dan lebih mengancam. Kawa terbangun.
Ia membangunkan Aryan dengan panik. "Bang, dia datang lagi. Suara itu di atas." Aryan bergegas meraih senter dengan menyalahkannya, menyorot plafon yang masih utuh. Namun, suara langkah itu tidak terhenti. Justru terdengar lebih jelas. Kali ini seperti gesekan kuku dengan kayu. Tiba-tiba, suara tangisan bayi lirih terdengar samar. Kalwa terpaku. Degup jantungnya berpacu cepat. Tangannya memegang perutnya yang berguncang pelan. "Abang dengar suara bayi itu? Itu bayi siapa, Bang?" Aryan berdiri dan mengintip keluar dari celah jendela. Ia tak melihat apapun. Tapi dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Dengan senter di tangan Aryan berjalan ke arah dapur. Langkahnya pelan, napasnya berat. Ia membuka pintu dapur, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, jendela kecil di atas tempat cuci piring yang tadi sudah dipaku rapat, sekarang terbuka lebar. "Kalwa, jendelanya terbuka lagi!" Kalwa menjerit dari dalam kamar. Aryan berlari kembali dan mendapati Kalwa duduk di atas ranjang sambil menuju ke atas plafon. Dari sela-sela kayu itu, menetes cairan merah gelap berbau anyir dan busuk. "Darah! Itu darah, Bang! Sebenarnya ada apa di atas, Bang? Aku takut!" Kalwa histeris, air matanya mengalir. Tubuhnya menggigil saking takutnya. Aryan menggertakkan gigi. Ia memeluk istrinya. "Istighfar, sayang. Baca doa. Aku coba lihat keluar." Aryan berlari keluar rumah, membawa senter dan golok peninggalan kakeknya. Ia naik ke tangga samping menuju loteng. Angin malam menerpa wajahnya, dingin dan menusuk. Saat Aryan membuka pintu tutup plafon, bau busuk menyergap, seperti daging yang membusuk bercampur amis darah. Aryan menyorotkan senter ke loteng. Matanya melotot, melihat jejak telapak tangan kecil berlumur darah. Tampak jelas di papan-papan lantai loteng mengarah ke ujung atap. Aryan mengikuti jejak itu sampai ke jendela genteng. Ia melongok keluar seketika jantungnya mulai berhenti. Di atas pohon aren yang tak jauh dari rumahnya, sesuatu sedang mengambang. Sosok itu adalah kepala perempuan dengan rambut panjang yang melambai-lambai tertiup angin. Mata merahnya menatap tajam Aryan. Usus dan organ tubuhnya tergantung dan bergoyang perlahan seperti benang di udara. Bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam seperti taring binatang. "Bayimu harum sekali, Aryan." Aryan mundur dengan panik dan segera menutup kembali plafon. Menuruni tangga dengan lutut gemetar. Ia masuk ke dalam rumah. "Kalwa, cepat! Kita harus pindah ke rumahnya Ibalau, malam ini juga." "Ada apa, Bang?" tanya Kalwa. "Ku yang mengintai bayi kita," ucap Aryan. Tangis Kalwa pecah. Ia mengelus perutnya yang bergerak, seakan janin dalam kandungannya merasakan ketakutan. Saat Kalwa dan Aryan mengemasi pakaian, suara ketukan di pintu depan terdengar keras. Mereka saling pandang. "Siapa yang datang malam-malam begini, Bang?" tanya Kalwa dengan suara serak. Aryan mengintip dari cerah gorden. Ia melihat sosok perempuan berdiri di depan rumah. Wajahnya tidak asing, yaitu Bu Yanti, tetangga paling dekat rumahnya sekitar 500 meter di bawah lereng. "Bu Yanti," gumamnya. Aryan membuka pintu, bulu kuduknya merinding. Tengkuknya terasa berat melihat Bu Yanti berdiri diam, tidak menoleh, tidak bicara, hanya menunduk. "Bu Yanti!" Bu Yanti tidak bergerak, membuat Aryan merasa ada sesuatu yang aneh. Aryan melotot saat menyadari tubuh Bu Yanti mengambang beberapa sentimeter di atas tanah. "Bukan, itu bukan Bu Yanti!" Aryan menjerit dan mengunci pintu cepat-cepat. Aryan terlonjak saat pintu diketuk. Ia segera berlari ke kamar. Lalu ketukan berubah jadi gedoran yang menghentak, membuat pintu seakan nyaris roboh. Kalwa menjerit ketakutan. Ia berjongkok memegangi perutnya yang semakin keras. "Perutku kencang, Bang. Sakit. Rasanya bayinya mau keluar. Aku gak kuat, Bang." Aryan yang panik bilang, "Tahan, Kal. Kita pergi sekarang juga. Kita harus keluar dari sini." Aryan memapah Kalwa keluar melalui pintu belakang.
memotong jalan melalui semak-semak menuju rumah Nyai Balau. Tapi sebelum mereka melewati kebun kecil, angin bertiup kencang dan suara-suara berbisik memenuhi udara. Darah, darahnya harum, beri aku darahnya. Dari atas pohon, kuyang itu meluncur turun cepat seperti kilat. Aryan berbalik dan mengayunkan golok ke udara. Senjata tajam itu menyabet udara kosong. Namun, kuyang itu menghindar dengan gerakan yang tak masuk akal. Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis seperti ular. Lalu, dari kejauhan, terdengar lonceng kecil berbunyi. Cahaya lampu obor muncul dari kejauhan. Nyai Balau berdiri di atas pekarangan, mengangkat botol kecil dari rotan berisi cairan hitam dan membacakan mantra kuno. Tanah kembali pada tanah, darah kembali pada darah, roh jahat kembali pada tempatnya. Cahaya botol itu menyala terang, kuyang berteriak dan terbang menjauh, melesat ke arah hutan. Nyai Balau membantu Aryan membawa Kawa masuk ke rumahnya yang dikelilingi pagar bambu dan dijaga oleh penangkal dari akar bajakah. Dia hampir melahirkan, dan kuyang itu tidak akan berhenti. Ia mengincar bayimu. Kawa gemetar, napasnya tersenggal-senggal. Apa bayiku masih bisa selamat, Nyai? Nyai Balau memegang tangan Kawa dan menatapnya lekat. Kalau kamu kuat, kamu bisa. Tapi kamu harus tahu satu hal, Kawa. Kuyang yang kamu lihat itu bukan kuyang biasa. Dia dulu adalah manusia yang sangat dekat dengan darah keluarga Aryan. Aryan terkejut, lalu bertanya, maksudnya Nyai? Nyai Balau menatap Aryan dengan mata berkaca-kaca. Kuyang itu dulu sahabat ibumu. Lalu Kawa dibaringkan di ranjang rotan yang dialasi kain putih. Napasnya masih berat, wajahnya pucat, dan peluh membasi pelipisnya. Nyai Balau menyiapkan ramuan dari daun sirsak, akar bajakah, dan serbuk hitam dari guci kecil, lalu memberinya pada Aryan untuk diusapkan perlahan ke mulut Kawa. Minum ini, biar rahimmu kuat, Kal, ucap Aryan. Kawa menelan ramuan itu dengan susah payah, rasanya pahit dan getir, tapi tubuhnya perlahan terasa hangat, seperti ada aliran tenaga yang mengalir dari perut ke ujung jari. Nyai Balau duduk sila di lantai, menyalakan dupa kecil dan mulai berdoa dalam bahasa Banjar kuno yang Aryan tak pahami. Setelah beberapa saat, ia mendongak menatap Aryan. Aryan, kamu tahu siapa ibu kandungmu yang sebenarnya? Pertanyaan itu menghantam Aryan seperti petir. Apa maksudnya, Nyai? Ibu saya sudah meninggal waktu saya kecil. Namanya Ranti. Nyai Balau menatap tajam. Ranti bukan ibu kandungmu. Aryan terpaku. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi detak kayu rumah yang digoyang angin malam. Darahmu bukan darah biasa, nak. Lanjut Nyai Balau. Apa maksudmu, Nyai? Ucap Aryan. Ibumu yang asli bernama Liana, dan dia bukan perempuan sembarangan. Dia dukun yang dulu terkenal seantero Kalimantan Tengah, tapi bukan dukun yang menyembuhkan. Ibumu memuja kekuatan gelap, penyihir hitam. Aryan menggeleng tak percaya. Rasanya nggak mungkin, Nyai. Ibuku pasti wanita sederhana, hanya ibu rumah tangga biasa. Lalu Nyai Balau bangkit, mengambil kotak kayu tua dari alas lemari. Di dalamnya terdapat gulungan kertas kuno dan sepotong kain yang sudah lusuh, dengan noda merah kecoklatan. Nyai Balau menunjukkan selembar foto tua, seorang perempuan dengan mata tajam, mengenakan kebaya hitam dan kalung dari tulang kecil. Itu, Liana, ibumu. Aryan menatap foto itu dengan nafas tercekat. Ada sesuatu di matanya yang familiar, sorot tajam yang mirip dengan dirinya sendiri. Dulu, Liana bersahabat dengan seorang perempuan bernama Ranggi. Mereka mempelajari ilmu hitam bersama-sama, tapi Ranggi itu menginginkan lebih. Aku dengar dia ingin abadi dan memilih jalan menjadi kuyang.
Aryan dan Kalwa saling pandang. Jadi, Kuyang itu, iya, Kuyang yang mengejar bayi kalian sekarang adalah Ranggi. Kalwa menutup mulut, matanya terbelalak. Tapi, kenapa dia mengincar bayi kami? Apa hubungannya? Nyai Balau menatap mereka lama sebelum menjawab. Karena dulu, Liana dan Ranggi membuat perjanjian darah. Perjanjian yang tak pernah terpenuhi karena Liana melarikan diri saat hamil kamu, Aryan. Ranggi merasa dikhianati. Sejak saat itu, dia memburu darah keturunan Liana, dan bayi kalian adalah keturunan terakhir dari darah itu. Aryan terdiam. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Aku dari darah terkutuk. Bukan darahmu yang terkutuk, nak, tapi pilihan ibumu yang dulu membawa kutukan ini. Tapi kamu bisa menghentikannya. Bagaimana caranya, Nyai? Nyai Balau membuka gulungan kertas tua dan menunjukkan simbol-simbol rumit berwarna merah. Ada satu cara, tapi ini beresiko besar. Kita harus mengikat Ranggi pada wujud aslinya, menangkap jiwanya saat dia dalam berbentuk kuyang. Tapi itu hanya bisa dilakukan saat malam bulan gelap, dan itu akan terjadi malam besok. Kawa mulai menangis. Nyai, kalau kita gagal, apa yang akan terjadi pada anakku? Nyai Balau menatap Kawa dengan lembut. Kalau kita gagal, anakmu akan mati, dan kamu mungkin juga tak akan selamat. Malam itu, Aryan duduk di depan perapian kecil di halaman belakang rumah Nyai Balau. Ia menggenggam golok tua dan jimat dari tulang ular yang diberikan Nyai Balau. Kawa menghampiri Aryan, duduk di sampingnya sambil membawa selimut. Abang gak tidur. Aryan menggeleng. Aku takut kalau aku tidur. Aku takut kita gak akan bangun lagi. Kalwa menyandarkan kepala di pundak Aryan. Aku percaya kamu, Bang. Aku percaya kamu bisa melindungi istri dan anakmu. Aryan menggenggam tangan istrinya. Besok malam, kita akan selesaikan ini. Tanpa sepengetahuan Aryan dan Kalwa, di antara pepohonan hitam, Ranggi melayang perlahan. Rambutnya menjulang panjang, mata merahnya menyala seperti bara. Ia berbisik dalam bahasa tak dikenal. Kepalanya yang mulai mengering mereka, mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Darahmu akan menjadi milikku, cucunya Liana. Dan saat itu, tiba akulah yang abadi. Seketika, langit malam di desa Marway mendadak bergemuruh. Petir menyambar sesekali, menorehkan cahaya putih pucat di balik pepohonan. Angin berdesir keras, mengangkat debu dan daun-daun kering yang berterbangan tak menentu. Udara terasa berat malam itu, seperti ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang lapar. Di dalam rumah kayu panggung milik Nyai Balau, suasana jauh dari tenang. Kawa berteriak keras, kedua tangannya mencengkram tikar pandan di bawah tubuhnya yang sudah berkeringat dingin. Perutnya seolah diremas dari dalam. Nyai Balau duduk di sisi Kalwa. Kedua tangannya lincah, tapi penuh kehati-hatian. Tahan, nak. Sedikit lagi. Kamu harus kuat. Bayimu ingin melihat dunia malam ini. Di sudut ruangan, Aryan mondar-mandir seperti orang kesurupan. Matanya merah, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat mendengar jeritan istrinya, namun tak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya suara Nyai Balau yang mampu menenangkan sedikit kepanikan yang menggerogoti dadanya. Aryan, cepat ambilkan aku kain putih yang menggantung di jendela. Cepat! Seru Nyai Balau. Aryan berlari, hampir tersandung kendi air di pojokan. Saat ia mengeluarkan kain itu, tiba-tiba tercium aroma darah pertama keluar. Bukan aroma biasa, ini aroma yang hanya bisa dicium oleh makhluk tertentu. Jauh di seberang hutan, tepat di belakang bukit batu keras, mata Ranggi terbuka. Bola matanya memerah. Pembuluh-pembuluh darahnya menyala samar. Hidungnya kembang kempis.
Ia merasakan aroma yang mengoyak nalarnya. Darah, darah segar. Suara lirih tapi tajam. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi runcing. Tubuhnya mulai bergetar. Kepala menggeleng pelan hingga lehernya memanjang tak wajar. Dengan kecepatan tak manusiawi, Ranggi melesat ke arah desa, meninggalkan jejak tanah yang hitam di tempatnya ia berdiri. Sementara itu, di rumahnya Ibalau, proses kelahiran mencapai puncaknya. Kalwa menggigit ujung selimut, air matanya meleleh, bukan karena lemah, tapi karena rasa yang tak tertahankan. Nyai Balau tak henti-hentinya membaca doa sambil mempersiapkan alat-alat sederhana, seperti air, ramuan daun sirih, dan benang untuk memotong tali pusar. Suara jeritan panjang, lalu terdengar tangisan bayi menembus malam. Tangis nyaring itu seketika mengiris keheningan dan menyebar bersama aroma darah yang makin tajam. Bayimu perempuan, wajahnya cantik. Lihat, anakmu lahir dengan selamat, Kalwa. Kalwa menangis terisak, antara sakit dan syukur yang bercampur tak karuan. Aryan langsung bersujud, mencium lantai kayu, lalu mendekat perlahan ke sisi istrinya. Nyai Balau tiba-tiba berdiri. Wajahnya menegang. Kalian harus masuk ke kamar, sekarang. Aryan memandang bingung. Kenapa, Nyai? Nyai Balau tak menjawab. Ia membuka lemari tua dan mengeluarkan kantong kain hitam yang berisi serbuk garam, jimat dari akar bajaka, dan seikat tali ijuk. Nyai Balau melangkah keluar rumah, lalu menaburkan serbuk itu mengelilingi rumah. Dalam diam, ia membaca mantra perlindungan. Setelah itu, ia menyalakan obor dan menancapkannya di 4 penjuru pekarangan. Cepat, kunci pintu. Jangan keluar sampai aku panggil. Teriakan Nyai Balau menggema, dan seketika suara geraman terdengar dari kejauhan. Ranggi sudah tiba di perbatasan desa. Matanya melotot, darah meleleh dari sudut bibirnya. Dari balik pepohonan, ia melihat nyala obor dan lingkaran garam yang samar memantul cahaya bulan. Mak tua itu masih berani melindunginya. Kepala Ranggi mulai terangkat. Darah menyembur dari bagian leher yang putus. Kepalanya lengkap dengan isi perut yang menggantung menjijikan, terbang ke udara lalu melayang ke arah rumahnya Ibalau. Mata Ranggi menatap penuh nafsu ke arah jendela kamar. Ia tahu, darah bayi itu belum sepenuhnya berhenti. Itulah saat paling lemah dan paling lezat. Namun, begitu tubuh kuyang itu menabrak lingkaran garam, jeritan nyaring mengguncang udara malam. Kuyang itu terbakar sebagian. Ranggi melayang mundur cepat, menggeliat kesakitan. Kulitnya melepuh, ia mencakar udara, mencoba menemukan celah. Tapi pelindung rumah itu terlalu kuat. Nyai Balau, kau pikir kau bisa melindungi mereka selamanya? Bayi itu milikku, ucap Ranggi yang marah. Di dalam kamar, Kalwa menggigil. Bayinya menangis kencang. Aryan menempelkan telinga ke pintu, mendengar suara menggeram dan teriakan menyeramkan dari luar. Nyai Balau melafalkan mantra lebih cepat, menebarkan asap dupa ke seluruh ruang tamu. Ia menancapkan pisau kecil dari besi kuning ke ambang pintu, lalu melirik ke arah atap rumah. Kau takkan masuk malam ini, Ranggi. Tapi aku tahu, kau akan kembali setiap malam, dan akan lebih ganas dari sebelumnya. Pagi menjelang dengan warna langit keabu-abuan. Tak ada suara yang berkokok, tak ada desir angin. Semuanya terasa berat dan murung. Lalu Nyai Balau membuka pintu kamar dan wajahnya letih. Mata memerah. Tapi ia tersenyum lemah saat melihat Kalwa masih memeluk bayinya. Aryan bersandar di dinding sambil mengucapkan zikir. Kalian selamat untuk malam ini. Tapi ini baru permulaan, ucap Nyai Balau. Kalwa memandangnya lemah. Apa maksudnya, Nyai? Nyai Balau menarik nafas dalam. Ranggi tak akan menyerah. Ia sudah menandai darah bayi kalian. Sekali Kuyang mencium aroma jiwa muda, ia akan datang lagi dan lebih kuat. Kalwa memeluk bayinya. Apa yang harus kami lakukan, Nyai? Nyai Balau menatapnya dengan tatapan tajam. Kalian harus memilih. Bersembunyi, melawan,
Atau mencari tahu siapa sebenarnya Ranggi dan kenapa dia mengincar anakmu? Aryan menoleh cepat. Bukankah Nyai bilang dia sahabat ibuku? Ranggi datang membalas dendam pada keturunan Liana, ibuku. Iya kan, Nyai? Benar. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Bukan hanya dendam, tapi rahasia yang tersembunyi. Dan rahasia itu akan menyeret kalian semua jauh ke dalam kutukan lama yang belum selesai. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Buat kalian yang mau lanjut part 2-nya, bisa komen di kolom komentar. Atau kalau dari kalian yang ingin berbagi pengalaman mistisnya, bisa DM melalui Instagram atau email Kaset Horor. Jangan lupa di like videonya kalau kalian menyukai cerita ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Kaset Horor bisa membuat cerita mistis yang lebih banyak dan lebih menegangkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.